Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup untuk mendapatkan kesenangan, kesehatan, dan kita akan mempertahankan kesehatan dan kesenangan tersebut. Buktinya apa? Kita sakit sedikit cari obat. Bahkan kita rela satu harian mengantri di mana? Di rumah sakit. Demi apa? Demi menjaga kesehatan diri kita atau kesehatan orang yang terdekat yang kita cintai, saudara kita, keluarga kita. Ketika sakit kita dampingi, harus mengantri, tebus obat berapapun mahalnya. Demi apa? Demi kesehatan dan keselamatan. Karena sebagai manusia yang memang memiliki hati dan pikiran yang sehat, dia ingin hidup enak, ingin hidup senang, tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, mata ini tidak meneteskan air mata, kemudian mulut ini tidak merintih kesakitan. Itu memang manusia ingin seperti itu, ingin senang, ingin tenang, ingin bahagia. Ketika ada yang sakit, ketika merasakan sesuatu yang menyedihkan, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalau itu semua. Menghalau itu semua. Nah, baru ada lecet dikit, cepat diobatin. Oh, sekarang lagi musim corona. Oh, itu supaya kita tetap sehat pakai masker. Supaya kita tetap sehat harus pakai itu tim medisnya pakai seragam khusus. Melindungi diri dari penyakit, melindungi diri dari virus, melindungi diri, melindungi keluarga dari sesuatu yang bisa membuat mereka sakit dan bersedih. Itu memang watak dan insting manusia seperti itu. Tetapi orang-orang yang beriman, dia berpikir lebih jauh, karena dia memandang, karena dia merasa bukan hanya dengan apa? Dengan matanya saja, tetapi dia memandang dengan keimanan bahwa kesenangan dan kesehatan hakiki, afiyah, as-sihah wal afiyah, kesehatan dan keafiatan, bahkan kebahagiaan, as-sa'adah wa tuma'ninah, dan ketenangan itu ada apa? Ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan berupaya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kabarkan dia benarkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan dia laksanakan, apa yang dilarang oleh syariat dia tinggalkan. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan nomor satu bagi orang yang beriman adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ridho Allah tersebut merupakan karcis untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepadaku, dia telah enggan masuk surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak masuk surga berarti masuk apa? Masuk neraka. Jadi orang-orang sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu akan transit, tapi bukan transit sementara 15 menit, 20 menit, transit pesawatnya sehari, enggak, akan transit selama-lamanya. Sebetulnya bukan transit, akan bermukim, akan tinggal selama-lamanya, tidak ada ujung batas waktunya, di dua tempat saja, di dua stasiun saja, stasiun kebahagiaan dan kesehatan keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan stasiun kesedihan, kesusahan, stasiun kehinaan ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tadi sekali lagi cara pandangnya jauh, karena dia melihat dengan batinnya, dia melihat dengan keimanannya. Jadi yang harus diselamatkan ini bukan ketika kita di dunia saja. Jadi fisik kita, keluarga kita bukan hanya kita selamatkan dari penyakit-penyakit itu, tadi virus-virus. Kita harus menerapkan
protokol kesehatan supaya tetap sehat. Tetapi orang yang beriman menerapkan protokol syariat supaya dia selamat dan sehat di dunia dan di akhirat. Salah satu yang bisa menjauhkan kita dan keluarga kita dari hinanya dan pedihnya serta dalamnya jurang api neraka adalah apa? Berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa, muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di jalan Allah maksudnya imanan wahtisaban. Dia berpuasa karena keimanan. Karena pandangan batin tadi, keimanan akan adanya surga, akan adanya neraka, beriman terhadap apa yang Allah kabarkan, Rasulullah SAW ceritakan. Membenarkan semuanya, itu adalah keimanan. Al-iman tasdiq. Beriman adalah kita membenarkan dengan hati kita, kemudian kita amalkan kalau itu perintah, kalau itu larangan kita jauhkan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajahu anin nar sab'ina kharifa, muttafaqun alaih. Ya, kita ulangi lagi. Siapa berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan mukanya. Muka lo jauh ya, kalau anak-anak muda, Allah akan jauhkan mukanya, Allah akan jauhkan jiwanya, dirinya dari apa? Neraka sejauh 70 tahun perjalanan, sab'ina qarifan. Jadi jurang neraka kita terhindar. Kita kalau ngelihat jurang aja, atau nggak usah jauh-jauh ya, kita naik ke atas ke tingkat 10 ke gedung atau lantai atas, kita ngelihat ke bawah itu kaki kita bergetar ya, lutut kita bergetar. Kenapa? Karena ngeri kalau kita jatuh ke bawah. Padahal cuma berapa meter saja. Nah, bagaimana yang neraka begitu dalam dan begitu keras siksanya? Orang yang beriman harus memikirkan hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan apa? Berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari kita dengan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh di dalamnya dengan bersedekah. Kalau tidak bisa bersedekah ya dengan kata-kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari neraka dengan bersedekah walaupun sebelah biji kurma, sebelah kurma ya. Kalau tidak mampu ya dengan kata-kata yang baik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.